Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ane cuman mau berpesan khususnya sama diri Ane sendiri dan juga kepada teman-teman semua, terutama yang muslim. Pada kali ini Ane nggak bakalan ngebahas topik yang jauh-jauh, nggak bakal ngebahas tema yang jauh-jauh, tapi Ane cuma mau ngebahas kita sebagai generasi penerus bangsa, cie. Nah, dari yang Ane perhatiin sih selama ini, kita sebagai pemuda nih, bukannya kita semakin maju, bukannya kita semakin mendekatkan diri sama nilai-nilai kebaikan, tapi malah kita semakin mundur. Kita semakin jauh sama nilai-nilai agama. Kita malah disibukin sama hal-hal yang nggak begitu penting, yang kurang bermanfaat, yang mudorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya itu sendiri. Contoh nih, yang cowoknya, yang ikhwannya paling disibukin sama yang namanya itu game, terutama game online. Di sini sih aneh nggak terlalu mempermasalahkan kalian main gamenya ya, tapi yang aneh permasalahan itu ketika kalian lalai sama ibadah kalian, ketika kalian lupa waktu. Bahkan aneh sampai ngeliat ada yang rela-rela begadang sampai pagi itu cuma buat main game. Aneh juga pengalaman sih, dulu sempat kecanduan sama game, kecanduan aneh ke warnet pagi-pagi padahal warnetnya sendiri belum buka gitu. Tapi aneh sekarang sadar itu, apa yang aneh dapetin sekarang dari main game? Apa yang aneh dapetin? Nggak ada yang aneh dapetin sekarang. Ya elah, gua kan main game cuma buat hiburan doang, masa nggak boleh? Nah, jadi aneh jelasin sekali lagi, aneh nggak ngelarang kalian buat main game. Silahkan kalian main game, cuma alangkah lebih baiknya kalau kalian manfaatin waktu kalian dengan lebih baik lagi. Bisa lakukan hal-hal yang bermanfaat mungkin, atau yang lainnya. Ataupun contoh yang lainnya, buat yang cewek-ceweknya nih, yang akhwatnya, lagi ngetren banget sama yang namanya aplikasi TikTok gitu. Joget-joget nggak jelas depan kamera, kayak cacing kemanasan. Udah gitu yang lebih parahnya lagi, diupload di media sosial. Aneh nggak tahu gitu, apakah urat malu ente yang udah putus atau emang rasa malu kalian yang nggak hilang. Padahal fitrahnya seorang perempuan adalah rasa malu gitu. Di sini aneh nggak terlalu mempermasalahkan aplikasinya, tapi yang aneh salahkan adalah bagi kepada seluruh penggunanya yang menyalahgunakannya gitu. Nih mohon maaf banget. Pelacur aja kalau mau dipakai itu harus gratis, harus bayar, nggak mau gratis. Tapi kalian rela-rela secara gratis, secara free-nya memperlihatkan bentuk tubuh kalian di depan orang banyak tanpa rasa malu gitu. Padahal kalian adalah sebaik-baiknya perhiasan, wanita solihah sebaik-baiknya perhiasan. Kalian adalah makhluk berharga. Tapi kenapa kalian mau melakukan hal-hal yang kayak gitu gitu? Aneh bingung. Ya elah, temen gua dia Hafizo, hafal Quran, anaknya Ustad, anaknya Kiai, tapi dia main TikTok, suka datang tuh ke konser boybandnya Korea. Nah, jadi gini, mau dia anaknya ustadz kek, mau dia anaknya presiden kek, atau mungkin dia hafal Quran, atau hafizoh mungkin, sebetulnya sama aja. Kalau kalian tahu nih, Kanan anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu dia meninggal karena ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia durhaka sama Allah dan juga durhaka sama bapaknya sendiri. Padahal dia bapaknya nabi tuh, dia anaknya nabi loh, padahal anaknya nabi, tapi diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kalau kalian tahu khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul, menantu sekaligus sepupunya Nabi Muhammad SAW, itu beliau meninggal dibunuh oleh seorang penghafal Quran, seorang ahli Quran, seorang ahli ibadah. Ali
waktu itu Ali dibunuh kalau nggak salah waktu lagi sholat, lagi melakukan ibadah sholat. Dan yang ngebunuhnya itu kalau nggak salah namanya Ibnu Muljam, atau nama lengkapnya itu Abdurrahman bin Amr bin Muljam. Jadi jangan kalian gunakan ini sebagai standarisasi kalian buat nilai keimanan seorang muslim. Tapi lihatlah dari gimana dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, gimana dia melakukan sunnah-sunnah Nabi, gimana dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Atau kalau mungkin kalian pengen muhasabah diri atau pengen introspeksi diri, cara gampangnya itu lihat aja sama sholatnya kalian. Sholat kalian gimana nih? Udah bener atau belum? Udah tepat waktu belum? Udah nggak bolong-bolong belum? Udah nggak ditunda-tunda apa belum? Kalau udah, insya Allah ibadah kalian pun yang lainnya pun bakalan betul lah. Terus gimana kalau kalian udah sholatnya udah benar, udah nggak ditunda-tunda lagi, udah tepat waktu, tapi masih sering maksiat gitu? Nah, berarti ada yang salah sama sholat kalian. Entah itu dari sholat kalian yang belum khusyuk, atau mungkin sholat kalian yang belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin emang dari tata cara wudhu kalian yang salah gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan sampai kita nyanyain waktu kita cuma buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi kita lagi di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, yang harusnya kita memperbanyak diri kita buat berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Asr, wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Mungkin cukup sekian dari Yane, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.